Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Di dunia dewa, benua utara, apakah semuanya masih berjalan sesuai rencana? Ucap sesosok yang mana dia adalah salah satu dari sekte tingkat 2 dari benua timur. Iya tuan, tidak ada yang curiga kalau kita bekerja sama dengan orang-orang itu. Dan aku juga telah menyimpan berita itu, balas salah satu bawahannya dengan hormat berbicara. Baguslah, mari kita coba untuk menyembunyikannya sebisa mungkin. Karena jika sampai hal ini diketahui oleh orang lain, maka kita bisa hancur, ucap Master Sekte itu dengan serius. Tiba-tiba saja beberapa sosok hitam muncul di depan Master Sekte tingkat 1 itu. Melihat sosok hitam itu muncul, Master Sekte kaget dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Siapa kalian?" ucap Master Sekte tingkat 1 itu dengan takut. Itu karena, kekuatan orang-orang di depannya ini sungguh mengerikan. Bahkan dia sekarang tidak bisa bergerak sedikit pun, padahal hanya dipandang saja oleh orang-orang ini. "Oh, kami adalah orang yang akan membawamu pergi ke neraka. Bekerja dengan orang-orang itu hanya akan membunuhmu," ucap sosok hitam itu. Bang! Beberapa dari sosok hitam itu tiba-tiba muncul di belakang sosok hitam lagi, yang saat ini sedang berbicara kepada Master Sekte itu. "Bagaimana menurutmu?" tanya orang yang memimpin. "Sudah dibereskan semua," ucap sosok hitam yang membawa mayat seorang pria muda. Ucap Master Sekte tingkat 1 dengan kaget dan sedih, ketika dia melihat seorang pria yang sudah tak bernyawa. "Kalian sungguh kejam," ucap Master Sekte itu. "Kalian jauh lebih kejam daripada kami. Kalian membunuh manusia biasa seenaknya, dan bahkan menjadikan ribuan wanita untuk dijadikan pemuas, dan juga untuk meningkatkan kekuatan kalian. Bukankah itu jauh lebih kejam?" ucap sosok hitam itu. Kalian dari Paviliun Assassin," ucap Master Sekte tersebut. "Oh, kamu ternyata tahu kami juga ya. Sungguh hebat," ucap sosok hitam itu tanpa ada tanda-tanda dia membantah. Master Sekte itu merinding saat memikirkan 4 paviliun dari Sekte Langit, dan mereka semua adalah orang-orang yang mengerikan yang berada di dunia dewa. Paviliun Assassin yang bertugas untuk membunuh adalah hal yang paling mengerikan dari 3 paviliun lainnya. Telah dikabarkan bahwa jenderal yang memegang paviliun ini juga adalah anak dari dewa pembunuh. Sebenarnya dia pernah diberitahu agar berhati-hati dengan 5 paviliun dari Sekte Langit, karena mereka lebih aktif dari sekte lainnya dalam mencari keberadaan kelompoknya. "Apakah kalian tidak takut dihancurkan oleh tuan kami?" ucap Master Sekte itu mencoba untuk menakuti mereka. "Hanya tuanmu, apakah kamu pikir Sekte Langitku takut? Kaisar kami tidak takut dengan musuh yang lebih kuat darinya, kenapa juga kami takut dengan sosok tuan yang tidak jelas itu?" ucap sosok hitam yang memimpin dengan marah. Mendengar itu, Master Sekte tersebut menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain mati di sini, maka dari itu, "Matilah bersamaku," ucap Master Sekte itu sambil meledakkan dirinya. Melihat Master Sekte yang akan meledakkan dirinya itu, sontak saja 5 sosok hitam dari Paviliun Assassin menggunakan teknik bayangan, dan langsung menghindar dari sekte tersebut. Bang! Sekte tingkat 2 itu pun hancur dan rata dengan tanah, ini setelah mengalami ledakan dari seorang dewa tingkat rendah itu. "Kapten, apa selanjutnya?" tanya salah satu dari 4 sosok, yang berada di belakang sosok yang memimpin. "Kita kembali ke sekte. Beritahu berita ini kepada Master Sekte dan Jenderal. Orang-orang ini berpikir kalau kita takut kepada mereka, mereka salah. Kita akan mencari mereka satu persatu, dan membuat mereka membayar apa yang telah mereka lakukan pada kaisar kita," ucap kapten tersebut. Mendengar hal itu,
Keempat lainnya juga menatap sekte yang hancur itu tanpa rasa kasihan. Sekte-sekte seperti ini sangat kejam, apalagi kelompok Phoenix Naga, yang menggunakan esensi Yin dan Yang untuk meningkatkan kekuatan mereka. "Ayo kita kembali," ucap kapten kelompok itu. Semua orang itu pun langsung menghilang dari sana, dan tidak meninggalkan jejak apapun. Setelah cukup lama mereka meninggalkan tempat itu, beberapa sosok pun muncul di sekte yang telah rata dengan tanah. Keempatnya menggunakan pakaian naga, dan keempatnya melihat sekte yang hancur itu. Wajah mereka sangat marah, bahkan ada yang mengepalkan tangan mereka ketika melihat hal itu. "Sialan, siapa mereka? Bagaimana mereka bisa menghancurkan sekte ini sampai seperti ini?" ucap salah satu sosok itu. "Aku juga tidak mengerti, apakah ini ulah sekte langit lagi?" ucap yang lain dengan curiga. "Kita tidak tahu, karena dari pantauan pengintai kita, sekte langit belum bergerak sejak lama," ucap yang lainnya lagi. Mendengar hal itu, yang lainnya terdiam. Mereka bingung dengan yang terjadi dalam beberapa tahun ini, karena banyak pasukan yang mereka dukung secara diam-diam, itu sudah hancur satu persatu oleh orang lain, dan mereka masih tidak tahu siapa musuh mereka. Awalnya mereka dikirim ke sini untuk melindungi sekte ini, tapi mereka jelas-jelas terlambat, dan itu membuat sekte yang mereka kembangkan hancur seperti ini. "Apa selanjutnya?" ucap yang lain. "Kembali ke markas, kita juga harus melaporkan ini pada jenderal," ucap yang lain. "Baiklah, tidak ada pilihan lain," ucap mereka satu pemikiran. Akhirnya mereka menghilang dan pergi dari sana, lalu setelah 1 hari, berita lain keluar dan mengguncang dunia dewa. Salah satu sekte di benua utara yang dipimpin oleh Kaisar Chu, itu hancur rata dengan tanah. Dan yang lebih tak terduganya adalah, tidak ada pergerakan besar dari Kekaisaran Chu tentang masalah itu. Sejak dari beberapa tahun ini, sudah beberapa kali sekte tingkat 2 maupun tingkat 1 yang hancur tiba-tiba dalam kurun waktu semalam. Siapa pelakunya, semuanya tidak ada yang tahu sampai sekarang. Anehnya setiap orang dari berbagai sekte dan keluarga besar yang menyelidiki apa yang terjadi, ternyata sekte yang dihancurkan ini bermasalah dan banyak melakukan kekejaman. Jadi beberapa orang bersyukur dengan hancurnya sekte tersebut, dan beberapa dari mereka yang jadi korban dari kekejaman sekte itu menganggap, orang yang menghancurkan sekte itu adalah dewa mereka. Di aula besar Kekaisaran Chu. "Kaisar, itulah hasil penyelidikanku tentang sekte yang hancur itu," ucap salah satu tetua dari keluarga Chu memberikan laporan kepada Kaisar Chu. Mendengar laporan itu, tidak ada tanggapan apapun. Dia dengan santai hanya mengangguk, itu pertanda kalau dia mengerti dengan apa yang terjadi. "Baiklah, periksa lagi dengan teliti, dan juga berhati-hatilah. Pasukan aneh itu mungkin akan bertindak lagi," ucap Kaisar Chu. Tentu saja yang dimaksud Kaisar Chu adalah Paviliun Assassin, yang telah menghancurkan beberapa sekte yang termasuk dalam kelompok naga Phoenix itu. Dia sebenarnya sudah tahu tapi tidak akan mengatakan hal itu kepada orang luar. Karena ini semua sudah menjadi perjanjiannya, Kaisar Api, dan leluhur marsial dengan sekte langit. Jadi hanya mereka yang tahu setiap pergerakan yang dilakukan oleh 4 paviliun itu. Maka dari itulah dia terlihat santai, dan mencoba menutupi semua yang terjadi sekarang. Di suatu tempat di dunia dewa. Apakah itu semuanya nyata? Ucap sosok yang ada di depan orang-orang, yang sebelumnya muncul di sekte yang hancur. "Iya jenderal, kami melihatnya sendiri. Sekte yang telah kita kembangkan di benua utara, itu telah hancur lebur seperti tape," ucap sosok itu dengan hormat. "Bajingan, siapa itu orang yang telah melakukannya? Jika dia bisa mengalahkan dewa tingkat rendah itu, setidaknya mereka berada di tingkat menengah atau tinggi. Siapa sekte yang bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu di dunia dewa?
Ucap salah satu sosok pria dengan marah. Tenanglah, kita harus tetap tenang. Jika tidak, maka kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka, ucap wanita yang ada di sana. Apa maksudmu tenang? Mereka telah menghancurkan 7 dari orang-orangku. Apakah aku bisa tenang setelah semua ini? Ucap sosok itu dengan marah. Kalian diamlah. Tuan memerintahkan kita untuk mencoba menguasai dunia dewa sebelum dia datang. Jadi cobalah untuk tetap tenang setelah semua ini, ucap yang lain. Keduanya terdiam saat sosok yang lain mengatakan nama tuan mereka, dan mana berani mereka untuk membantah lagi. Tuan yang mereka agungkan itu telah memberikan tugas seperti ini kepada mereka, jadi mereka harus melaksanakan itu dengan baik. Tapi sekarang beberapa dari pasukan tersembunyi mereka telah hancur, bagaimana mungkin mereka tidak marah dengan semua yang terjadi itu? Kalian keluarlah, ucap sosok yang menenangkan kedua orang tadi. Baik Jenderal, ucap mereka serentak, lalu keluar dari aula itu. Setelah semua bawahan mereka pergi, suasana di sana menjadi tenang dan agak menusuk. Tidak ada yang mulai berbicara, dan itu sudah jelas mereka juga bingung dengan apa yang terjadi sekarang. Apakah kita akan diam saja? Ucap wanita itu. Menurutmu, ucap yang lainnya. Tidak ada pilihan lain, suruh semua bawahan kita untuk berhati-hati. Lalu untuk para pengintai yang kita tempatkan di setiap sekte super, tarik kembali mereka semua, ucap sosok berpakaian putih dengan gambar naga dipakainya. Lalu, sedikit keraguan muncul di mata yang lain. Mereka adalah 4 jenderal yang masih hidup di dunia dewa, dan bisa dibilang mereka lah boneka dari tuan yang dikatakan sebelumnya. Jangan ragu lagi. Jika tidak, pasukan kita akan banyak yang mati, ucap sosok itu. Baiklah, akan kulakukan, ucap yang lain. Siap, aku mengerti, balas yang lain. Mendengar itu, mereka secara langsung menyetujuinya. Karena jika dibiarkan, pasukan yang mereka kembangkan pasti akan hancur sepenuhnya jika mereka terlalu ceroboh. Setelah itu, 2 sosok lainnya pun tidak berlama-lama, dan langsung pergi dari aula itu tanpa sepatah kata pun dari mulut mereka. Di sana tinggallah 1 wanita, dan pria berpakaian putih tadi. Sosok wanita berpakaian Phoenix hitam terlihat diam di tempat duduknya, dan dia terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang telah lama dia pendam. Apakah kamu masih ingin balas dendam? Ucap pria itu. Tentu saja, dia adalah musuhku, dan dialah yang menghancurkan hidupku dulu, jawab wanita itu dengan kebencian yang tak terbatas. Melihat wanita yang diselimuti kebencian ini, pria itu tidak banyak berbicara lagi. Dia tentu saja tahu dendam antara wanita ini dengan orang itu, tapi sayangnya dia akhirnya mati di tangan wanita itu. Aku akan membunuhmu kali ini, ucap wanita itu dengan serius. Aku tidak mengizinkanmu mengacaukan rencana tuan kita. Jika kamu ingin bertindak, maka bersabarlah dulu, ucap pria berpakaian putih. Aku mengerti, aku pasti tidak akan mengacaukan rencana tuan. Tapi jika saatnya tiba, jangan menghalangiku, ucap wanita itu dengan serius. Aku pasti tidak akan menghalangimu, ucap pria itu dengan serius juga. Bagus, ucap wanita itu dengan puas. Apakah kamu ingin melayaniku sebentar? Ucap wanita itu menggoda pria pakaian putih itu. Jangan menggodaku, lakukan saja dengan yang lain, ucap pria berpakaian putih dengan serius. Cih, pria yang membosankan, ucap wanita tersebut. Dia pun keluar dari aula itu untuk melakukan beberapa hal yang dia senangi, dan meninggalkan pria berpakaian putih itu di dalam aula, dan duduk sendirian dengan dagu ditompang ke tangannya sambil memandang wanita yang pergi itu. Apakah kamu yakin kita harus mundur? Ucap sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Bahkan mungkin 3 orang tadi tidak akan percaya, ternyata masih ada orang di aula itu bersama sosok pria tersebut. Iya,
Musuh kita jelas-jelas ingin kita keluar dari tempat persembunyian kita, dan ini belum waktunya, ucap pria itu dengan tenang. Mendengar itu, sosok yang tertutup cadar itu hanya mengangguk dengan tenang. Dia juga mengerti apa yang direncanakan oleh pria tersebut. Kenapa kamu tidak tertarik dengan wanita itu? Ucap sosok wanita tertutup cadar tersebut. Pria itu hanya tersenyum mengejek, mana mungkin dia senang tidur dengan wanita seperti ular itu. Dan itu bukanlah gayanya untuk tidur dengan wanita seperti itu juga. Apakah aku lebih menarik? Ucap wanita bercadar itu, saat dia tahu kalau pria itu menariknya dalam pelukannya. Iya, kamu jauh lebih menarik. Bagaimana jika tidur denganku malam ini? Ucap pria itu. Mendengar hal itu, wanita tersebut hanya tersenyum. Dia tidak menolak sama sekali atas perkataan pria tersebut. Kamu sepertinya sangat tenang tentang semua yang terjadi sekarang, ucap wanita itu. Pria tersebut tidak menjawabnya, dan dia hanya membiarkan wanita itu duduk di pangkuannya dengan santai sambil tersenyum. Dia tidak akan mudah terprovokasi dengan hal-hal baru yang terjadi sekarang, karena dia yakin kalau ini hanya awalan saja. Lalu, hal yang sesungguhnya belum keluar semua. Jadi dia hanya perlu menunggu, yaitu menunggu kesempatan untuk memulai dengan baik. Jika berjalan sesuai rencana, maka rencana tuannya akan berakhir sempurna. Apa yang dicari tuan dengan dunia dewa ini? Ucap wanita itu kembali. Aku pun tidak tahu, dia sampai-sampai mengirimku dan kamu ke sini, bahkan memaksa kita untuk menurunkan kultivasi kita, ucap pria itu. Apakah itu ada kaitannya dengan benda langit yang pernah dikatakan tuan? Ucap wanita itu lagi. Pria tersebut menggelengkan kepalanya. Jika itu demi benda langit yang dikatakan oleh tuannya, tapi kenapa tidak tuan sendiri yang turun ke sini? Kenapa juga dia harus meminta orang lain untuk turun ke dunia dewa ini saat alam langit terkunci, dan bahkan diam-diam memerintahkan mereka membangun kekuatan sendiri di sini? Sedangkan benda langit yang dimaksud itu pun tidak ada di sini, karena dia yakin kalau benda itu berada di tangan Kaisar Langit sebelumnya, atau mungkin sudah berada di tangan pewaris Kaisar Langit. Tombak langitkah? Itu mungkin tidak terlalu dipedulikan tuan, ucap pria itu dengan serius. Mungkin ada sesuatu yang sangat berharga di dunia dewa ini. Apa itu? Dan kenapa tuannya sangat tertarik? Hal itulah yang ada di pikiran pria itu sampai sekarang. Dunia ini penuh dengan misteri, ucap si wanita dengan tenang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.